Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Gerimis pagi hari ini mengantarkan kita doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Semoga bisa melewati berbagai musibah yang dialaminya. Dan kita sedikit atau besar, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan, menyelesaikan, menolong penderitaan yang dialaminya. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat. Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan sehingga menimbulkan bencana, untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Dan juga secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Karena itu cara terbaik bagi kita agar ini menjadi pembelajaran penting dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Dan saya sampaikan juga penegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah. Dan moratorium itu segera kami siapkan, mungkin hari besok sudah saya luncurkan. Ini sangat penting, karena apa? Karena bagi saya, menanam pohon itu penting. Tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1000 pohon, belum tentu jadi 100 pohon. Tapi menebang 1000 pohon, sudah jelas kehilangan banyak manfaat bagi lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua menyadari kita tinggal di bumi, maka bumi harus kita rawat dan kita jaga, bukan kita rusak. It's not funny. So you're memindahkan mereka mencari lahan pengganti. I understand. Pak ini merespon pertanyaan dari seorang Harrison Ford tentang hutan. Kok kayak meremehkan, kok kayak kesannya jawabannya nggak nyambung. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi saat itu? Video apa itu sebenarnya? Itu saya lupa tahunnya, mungkin tahun 80 80-an. tahun 2009 2010 lah ya. 2000-an. Nah, itu ada permintaan dulu di pemerintahan itu, ada namanya Pak Kuntoro, udah almarhum sekarang. Diminta bahwa ada tamu yang terkenal namanya Harrison Ford itu Harrison ya. Ford. Wah, senang kan? Tolong ini diterima begini gitu ya. Oke. Nah, saya beratu belakangan. Datang mau ketemu saya, mau ke kantor saya. Saya waktu itu kan isunya soal kerusakan kawasan hutan. Tesonilo juga Iya, termasuk. isunya Tesonilo justru. Ah. Jadi saya ingin kita berbicara terbuka di depan media. Jadi karena saya nggak di kantor waktu itu ya, saya lagi sidang kabinet kan. Jadi kita setting di aula Kementerian Kehutanan, ada puluhan media wartawan untuk kita debat terbuka. Kalau kamu salah silahkan, tapi debat terbuka. Tapi dia tidak mau rupanya. Saya datang ke kantor, rupanya sudah disetting. Gue masih gregetan Ben sama dia ini. Yang kata dia nih banjir bandang bukan akibat pembalakan liar. Ini apa monyet? Tuh lu lihat penampakan kayu gelondongan hantam rumah warga saat banjir di Sumut. Kotok mata lu, kalau emang itu bukan hasil pembalakan liar, tuh lu lihat rata banget. Kayak bekas mesin. Gregetan banget pengen gue colok be matanya. Kalau rabun berobat ke THT, buta mata lu, kotok. Jelas-jelas buktinya ada. Kecuali buktinya kagak ada, baru lu ngomong begitu juga boleh. Bukti udah ngeladat begitu, udah banyak begitu, lu masih ngelak juga, digujodin lu. Udah gitu sih lengar, orang ada tanggung jawabnya. Orang lagi pada berduka, lagi pada kena musibah, dia malah buka panwalk. Kan buat gue teblak be jidatnya itu. Ini otak dipakai. Makanya otak isinya jangan tai, begitu jadinya. Raja Juli bakalan dicecar DPR soal banjir Sumatera dan temuan gelondongan kayu. Cecer, seret, injek-injek, gebukin di dangdut. Heran banget gue, menteri tolol begini dipakai, boy masih. Enak banget gue ngeliat, tapi gue kecok gue rasanya. Pakai reaknya hijau warnanya tuh. Ngejabat boleh hasil ngejilat begini nih. Tolol kinerjanya.
Gregetan gua, mandat banget lo. Ini datang bintang tamu yang jadi bulan-bulanan netizen saat ini, yaitu adalah Pak Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan. Di sini beliau menjawab framing-framing yang dilakukan oleh netizen. Sebelum gua rangkum, disclaimer dulu, yang gua lakukan hanyalah rangkuman. Gua tidak ada memberikan opini apapun, yang gak usah nanti jangan nyerang gua. Ya, yang gua sampaikan hanyalah perkataan yang disampaikan oleh bapak tersebut. Ya. Gue tidak ada membela siapapun. Gak usah protes-protes juga. Yang ini kok gak dirangkum, yang ini kok gak dirangkum. Kalau gue rangkumin semuanya, lu sama aja nonton 1 jam. Sekarang jangan lupa follow sama like dulu. Buruan. Pak Zul ini menjawab ketika interview sama Harrison Ford, kenapa ketawa-tawa, kenapa kayak nggak paham gitu. Menurut Pak Zul hanya dijadikan penjahat di dalam film dokumenter yang dibuat oleh Harrison Ford. Harrison ini bertanya ke Pak Zul, kenapa pemerintah diam saja ketika Tessonilo dibabat? Kenapa kamu bisa kalah sama orang-orang itu padahal kamu kan menteri? Pak Zul menjelaskan karena pejabat ini pada takut sama rakyat. Karena pada saat itu hutan yang dibabat itu dijaga 50.000 orang. Menurut Pak Zul, mungkin keterangannya Pak Zul ini dipotong-potong karena kameranya juga, editingnya juga segala macam itu punyanya Horizon. Tessonilo ini kan padahal kan taman nasional ya, tapi kenapa menjadi kebun sawit? Pada saat itu, Tessonilo itu dimiliki oleh rakyat, makanya Pak Zul ini nggak berani ngelawan. Tapi sekarang udah diambil negara sebanyak 4 juta hektar. Aceh yang paling parah terdampak dari bencana banjir itu nggak ada hubungannya sama Tessonilo. Aceh nih udah abis duluan hutannya nih dari dulu, karena dulu itu mata pencarian itu dari hutan. Nah, saat Pak Zul menjabat jadi Menteri Kehutanan, itu tuh lahan-lahan di Aceh udah dimiliki sama pengusaha-pengusaha. Makanya negara nggak bisa berbuat apa-apa. Pak Zul udah ngasih 2 kali lipat pangan ke Aceh. Itu atas perintah Presiden. Presiden nggak mau ada rapat-rapat, langsung turun kerjain, bantu masyarakat yang terkena bencana banjir. Jawaban kenapa Jawa diutamakan dan Sumatera terkesan dianaktirikan itu karena kalau misalkan Jawa itu kan satu daratan, jadi gampang gitu aksesnya. Nah, sementara itu Sumatera itu kan kepotong-potong tuh jalannya, jadi agak susah. Bencana banjir ini menurut Pak Zul memang oleh cuaca, tapi diakui juga karena kerusakan hutan jadinya tambah parah nih bencananya. Ada narasi Pak Zul ini yang ngebuat Indonesia tuh rusak gitu kan. Nah, itu tuh gara-gara dulu Pak Zul tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau pakai kekerasan pasti bakal banyak yang mati. Banyak aktivis Papua yang lebih parah daripada Barat. Karena menganggap Indonesia itu menjajah Papua, mengambil hutannya Papua. Keterangan dari Pak Zul, hutan lindung itu nggak boleh diapa-apakan. Tapi memang ada hutan yang boleh diapa-apakan. Yang jadi masalah saat ini adalah yang tidak boleh diapa-apakan ini yang dirampas gitu sama orang. Itu bahkan sampai 4 juta hektar. Tapi sekarang udah diambil alih oleh negara. Densu terus nanya nih, kenapa pemerintah atau negara itu tidak bisa bertindak sementara 4 juta hektar ini tidak berizin dan juga dikuasai oleh orang. Nah, Pak Zul juga menjawab nih, emang dulu dia nyesel nggak bisa berbuat apa-apa. Baru sekarang ini Pak Prabowo yang berani. Pak Zul juga bersumpah demi Allah dia tidak mengambil keuntungan dari kerusakan hutan. Pak Zul kan sekarang jadi Menteri Pangan nih. Emang itu permintaan Pak Zul kepada Pak Prabowo untuk dijadikan Menteri Pangan karena itu amanah dari orang tuanya. Indonesia ini tidak impor pangan tahun 2025 karena produksi pangan di Indonesia ini meningkat. Karena pemerintah itu berpihak kepada petani. Jadi petani ini sejahtera nih sekarang nih. Pak Zul juga akan membangun banyak tambak dan juga 2.000 kampung nelayan untuk menuntaskan permasalahan protein di Indonesia. Selanjutnya bahas MBG. Menurut Pak Zul, pemerintah itu siap dikritik dan juga siap untuk bertanggung jawab atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari MBG. Pak Zul juga menegaskan akan bertanggung jawab dunia akhirat atas segala perbuatannya. Kenapa nih banyak hutan yang dibabat untuk dijadikan perkebunan? Nah, semua itu tuh pilihan. Kita mau impor terus dari negara orang atau kita menghasilkan sendiri gitu. Pak Zul juga akan menyelesaikan masalah sampah di Indonesia yang sudah menggunung. Alasan pemerintah belum menetapkan bencana banjir kemarin itu jadi bencana nasional itu gara-gara skalanya belum sebesar itu. Nah, tapi Pak Zul juga nggak paham nih parameter ukuran besar kecilnya itu seperti apa. Pak Zul juga menegaskan jangan khawatir untuk warga-warga Sumatera karena pemerintah akan selalu bersama warga-warga Sumatera. Segitu aja rangkuman dari gua. Kalau misalkan kalian mau lebih detail, langsung aja nonton di podcastnya Bang Densus selama 1 jam lebih. Follow. Tuh lihat tuh, muncul lagi kan pejabat-pejabat tolol. Belain aja terus, belain. Orang-orang berduit mah, mau salah, mau bener, belain terus. Dikira rakyat goblok kali ya, kagak punya mata gitu, kagak bisa ngelihat gitu. Rakyat walaupun kagak punya duit nih ya, bisa ngelihat, punya mata. Lah lu udah punya jabatan, banyak duit, tapi mata lu kagak digunain. Digunainnya cuma ngelihat duit doang. Kalau udah ngelihat duit tuh, ijo mata lu tuh. Budek banget gua ngelihatnya.
Lihat apa tuh? Kayu gelonggongan terbawa banjir Sumatera. Kemenhub tumbang alami bukan hasil pembalakan liar. Anjir, bener-bener ya. Kagak malu gitu ngomong depan publik kayak gini. Seorang pejabat gitu, belain ngebohongin rakyat demi pengusaha-pengusaha yang dablek gitu tuh. Orang-orang yang bikin rakyat Indonesia jadi miskin. Gak malu, gue mah bingung. Sekarang rakyat udah pada cerdas, punya mata. Terus pertanyaannya nih ya, emangnya itu pohon bisa mati atau bunuh diri berjamaah gitu? Nah, terus pertanyaannya lagi nih, emangnya itu pohon bisa berjamaah gitu, anyut bareng-bareng, terus berseragam gitu, kulit-kulitnya udah pada terkelupas gitu? Nah, emangnya pohon bisa begitu? Nah, bener-bener dah, gua gedek banget gua ngeliat kayak gini nih. Kasakan-akan tuh rakyat kayak goblok aja gitu. Enak banget ya, seenak jidatnya dia ngomong begitu. Segala ngomong itu alami, bukan pembalakan liar. Anjir, pengen gua jedodin aja palanya nih orang nih, Kemenhub nih. Elah, gedek banget gua ngeliat.